Kapal ini memiliki kapasitas besar untuk membawa ribuan unit kendaraan, dimanfaatkan untuk mengirim mobil listrik BYD ke berbagai pasar modal. Pengoperasian secara mandiri memungkinkan BYD mengatur pengiriman dengan efisiensi tinggi, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, dan mempercepat distribusi produk ke konsumen akhir. Pemirsa, BYD resmi mengoperasikan kapal raksasa pengangkut mobil ke-8 yang seluruh proses operasionalnya sepenuhnya dilakukan mandiri. Langkah ini menegaskan kemampuan BYD dalam mengelola logistik skala besar sebagai bagian dari ekspansi bisnis otomotifnya yang sangat pesat. Kapal ini memiliki kapasitas besar untuk membawa ribuan unit kendaraan, dimanfaatkan untuk mengirim mobil listrik BYD ke berbagai pasar modal. Pengoperasian secara mandiri memungkinkan BYD mengatur pengiriman dengan efisiensi tinggi, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, dan mempercepat distribusi produk ke konsumen akhir. Inisiatif ini juga sejalan dengan visi BYD untuk memperkuat rantai pasok dan penguasaan distribusi dalam menghadapi permintaan mobil listrik yang terus meningkat. Kapal pengangkut ini memperkuat posisi BYD sebagai pemain utama industri otomotif global, khususnya dalam segmen kendaraan listrik. Manajemen BYD menyatakan pengoperasian kapal ini merupakan bukti nyata komitmen mereka untuk inovasi dan kemandirian dalam operasional global. Selain efisiensi, aspek keberlanjutan juga diperhatikan dengan teknologi ramah lingkungan di kapal ini yang mendukung pengurangan jejak karbon pengiriman. Dengan pengoperasian kapal pengangkut mobil terbesar yang sepenuhnya mandiri, BYD semakin solid memperkuat jaringan distribusi globalnya. Langkah ini mendukung ambisi BYD dalam menjadi pemimpin pasar kendaraan listrik dunia melalui optimalisasi logistik dan ekspansi bisnis. Berbagi sumber, iRectional. Pemirsa, XPeng, produsen mobil listrik asal Tiongkok, semakin memperluas jaringan bisnisnya ke Eropa Tengah dengan membuka dealer baru di 3 kota utama Austria, yaitu Wina, Salzburg, dan Graz. Ya, ekspansi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kehadiran XPeng di pasar mobil listrik Eropa. Dealer baru XPeng di kota-kota strategis Austria ini dilengkapi dengan fasilitas penjualan dan layanan purna jual yang modern. Langkah ini bertujuan memberikan kemudahan akses bagi konsumen mobil listrik sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan dalam memiliki kendaraan XPeng yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi. Ekspansi jaringan ini juga mencerminkan strategi XPeng untuk menguatkan posisi di Eropa Tengah, pasar yang sedang berkembang pesat dalam adopsi kendaraan listrik. Hadirnya dealer di kota-kota utama Austria semakin mendekatkan XPeng dengan konsumen lokal dan mempercepat pertumbuhan pangsa pasarnya di wilayah tersebut. Manajemen XPeng menegaskan komitmen jangka panjang mereka untuk terus berkembang di Eropa melalui investasi dalam infrastruktur layanan dan jaringan distribusi. Ekspansi ini juga menjadi bagian dari misi perusahaan untuk mendukung transisi energi bersih dan mobilitas berkelanjutan secara global. Dengan pembukaan dealer di Wina, Salzburg, dan Graz, XPeng semakin mantap memperluas kehadirannya di Eropa Tengah. Langkah ini menunjukkan ambisi kuat XPeng untuk menjadi pemain utama dalam industri mobil listrik global dan mempercepat transformasi mobilitas masa depan. Berbagi sumber, iRectional. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sekitar 30.000 warga Vietnam mengungsi akibat Topai Poi Loi yang melanda Vietnam pada hari Minggu kemarin. Akibat badai Topan Poi Loi, 1 orang dinyatakan tewas setelah terjebak banjir di kota Hue, sementara 12 nelayan dinyatakan hilang. Pemerintah Vietnam mengevakuasi hampir 30.000 penduduk dari wilayah pesisir pada hari Minggu kemarin saat Topan Bua Loi menghantam wilayah tengah negara tersebut. Topan Bua Loi menjadi bencana badai ke-10 yang melanda Vietnam tahun ini. Badai Topan Bua Loi menerjang daratan Vietnam selepas pukul 22 waktu setempat dan menghasilkan angin berkecepatan 130 km per jam. Menurut Pusat Peringatan Topan Gabungan, lebih dari 28.500 orang dievakuasi dari provinsi dan kota dari Ninh Binh hingga Quang Cai. Sementara itu, lebih dari 15.000 penduduk di Ha Tinh yang dikenal sebagai pusat produksi baja utama dijadwalkan untuk dievakuasi ke sekolah-sekolah setempat. Para ilmuwan peringatkan bahwa badai menjadi lebih kuat saat bumi menghangat karena dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Sebelum menerjang daratan, Topan Bua Loi telah bergerak di sepanjang garis pantai Vietnam selama beberapa jam dan menyebabkan gelombang setinggi 8 meter. Akibat badai Topan Bua Loi, 1 orang dinyatakan tewas setelah terjebak banjir di kota Hue. Sementara 12 nelayan yang hilang setelah ombak besar menenggelamkan 4 perahu nelayan di lepas pantai provinsi Quang Tri. Bagi sumber Adex Channel.
Pemirsa, Korea Selatan memberlakukan kebijakan bebas visa mulai hari ini. Pemerintah Korea Selatan berharap kebijakan ini dapat semakin memperbaiki hubungan bilateral Korea Selatan dan China. Korea Selatan mulai memberlakukan kebijakan bebas visa bagi turis asal China yang datang dalam bentuk rombongan mulai hari Senin ini. Kebijakan itu diharapkan dapat mendorong perekonomian sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Melalui program uji coba yang akan berlangsung hingga Juni 2026, turis dari daratan China yang berpergian dalam kelompok minimal 3 orang dapat tinggal di Korea Selatan tanpa visa selama 15 hari. Dimulainya kebijakan ini bertepatan dengan libur nasional China pada 1 hingga 8 Oktober, serta libur panjang di Korea Selatan di periode yang sama. Program bebas visa ini pertama kali diumumkan pada Maret 2025 menyusul kebijakan China pada November 2024 yang memberikan bebas visa bagi warga Korsel hingga 30 hari. Adapun terakhir kali Korea Selatan memberikan fasilitas serupa kepada turis China adalah pada Desember 2017 hingga Maret 2018 atau bersama dengan berlangsungnya Olimpiade musim dingin Pyeongchang. Pemerintah Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung berharap kebijakan ini dapat semakin memperbaiki hubungan bilateral Korea Selatan dan China menjelang kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Korsel pada akhir Oktober mendatang dalam rangka menghadiri KTT Asia Pasifik. Berbagai sumber, IDX Channel. Nilai perdagangan digital global mencapai 7,23 triliun dolar atau sekitar 120 ribu triliun rupiah pada 2024, tumbuh rata-rata 12,1% sejak 2020. Ya, pertumbuhan ini jauh melampaui laju perdagangan dunia secara keseluruhan. Nilai perdagangan digital global mencapai 7,23 triliun US dollar atau sekitar 120 ribu triliun rupiah pada 2024. Tumbuh rata-rata 12,1% sejak 2020. Menurut laporan Pusat Perdagangan Internasional atau ITC yang dirilis dalam pameran perdagangan digital global di China, sektor digital kini menjadi motor utama perekonomian global. Uni Eropa, Amerika Serikat, China, Inggris, dan India tercatat sebagai 5 pemain terbesar dalam lanskap perdagangan digital dunia. Lonjakan ini menegaskan peran transformasi digital dalam mendorong ekspor dan konektivitas lintas negara. China menjadi sorotan dengan pertumbuhan perdagangan digital yang sangat pesat. Ekspor digital negara itu naik 10,7% year-on-year hingga mencapai 793,7 miliar US dollar pada 2024. Pencapaian ini memperkuat posisi Beijing sebagai pusat penting dalam ekosistem perdagangan digital global. Selain itu, laporan ITC juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi negara berkembang, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta wirausaha perempuan. Perdagangan digital disebut sebagai peluang untuk membuka akses kerja fleksibel, namun hambatan struktural masih membatasi partisipasi penuh mereka. Adapun ITC menyerukan dukungan kebijakan yang lebih besar agar manfaat perdagangan digital bisa dirasakan secara merata. Berbagai sumber, IDX Channel.